pecinta film, gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Dead Man Down 2013. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang seorang mantan pasukan khusus yang menyusup ke dalam geng mafia paling kejam demi membalaskan dendam kematian anak dan istrinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat dua orang anggota geng mafia bernama Victor dan Darcy yang sedang berbincang-bincang. Di sini Darcy bercerita, kalau dia terpaksa bergabung ke dalam geng mafia karena tuntutan ekonomi agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan kabar bahwa salah satu anggota mereka yang bernama Paul telah ditemukan tewas di sebuah basement. Setibanya di sana, mereka semua pun dibuat kaget saat menemukan Paul yang dibunuh secara sadis dan dimasukkan di dalam lemari pendingin. Si bos mafia yang bernama Alfonso sangat tidak menyangka kalau Paul akan pergi secepat ini. Karena diketahui, sebelumnya Paul ditugaskan untuk menyelidiki seseorang yang selama 3 bulan ini meneror Alfonso. Di sini, Alfonso menemukan secarik kertas yang dipegang oleh Paul, yang kemudian mereka artikan sebagai kode atau ancaman yang ditujukan kepada Alfonso. Namun dari tulisan surat tersebut, Alfonso meyakini kalau ini adalah ulah rekan bisnisnya bernama Harry, yang sebelumnya sempat berselisih paham dengannya. Hingga tanpa buang-buang waktu, Alfonso dan semua anak buahnya pun langsung mendatangi markas Harry, dan berhasil membuat anak buah Harry tidak bisa berkutik sedikitpun. Yang kemudian, mereka dengan mudah menemui Harry, yang saat itu sedang berada di sebuah kamar khusus bersama wanitanya. Dan di sana, Alfonso memaksa Harry untuk bertanggung jawab atas kematian Paul dan menuduh Harry yang telah menerornya selama ini. Mendengar itu, Harry pun lantas mengelaknya karena dia tidak merasa melakukan semua tuduhan tersebut. Namun Alfonso yang tidak percaya itu, ia pun langsung membunuh Harry sehingga terjadilah baku tembak. Alfonso yang bersembunyi, berhasil tertangkap oleh anak buah Harry, namun untung saja Victor muncul tepat waktu. Setelah kejadian tadi, Alfonso pun semakin dibuat percaya kepada Victor, karena dia rela tertembak demi menyelamatkannya. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Beatrice, yang terlihat baru saja selesai menjalani operasi muka akibat kecelakaan mobil. Dan ternyata, Beatrice tinggal di sebuah apartemen yang berada tepat di depan apartemen Victor. Dan tak jarang, mereka sering tegur sapa meski dari kejauhan. Hingga beberapa hari kemudian, mereka berdua pun memutuskan untuk bertemu di sebuah restoran, dan mulai bercerita tentang latar belakang mereka masing-masing. Namun di sini, Victor terlihat sangat berhati-hati takut kalau Beatrice adalah mata-mata yang sedang mengintainya. So much. My work. No? Nah. Right now I'm dabbling in real estate. Yeah? Sure. Saat dalam perjalanan pulang, Beatrice meminta Victor berhenti di depan rumah pria yang dulu menabraknya. Beatrice bercerita, kalau dirinya sangat kecewa karena pria tersebut hanya dijatuhi hukuman selama 3 minggu. Sehingga, dia pun memutuskan untuk balas dendam, dan meminta Victor untuk membantunya membunuh pria tersebut. Karena ternyata, Beatrice memiliki rekaman pembunuhan yang dilakukan oleh Victor saat di apartemen. Dan dia mengancam, akan menyerahkan bukti rekaman itu kepada polisi jika Victor tidak mau membantunya. Namun meskipun begitu, Victor tetap saja menolaknya, karena dia tidak ingin terlibat dengan masalah pribadi Beatrice. Sehingga, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka yang membuat Beatrice memutuskan untuk turun di tengah jalan. Setelah itu, Victor menemui mantan atasannya di militer dulu yang bernama James.
Dan kemudian, mereka pun pergi ke dermaga untuk memeriksa senjata yang Victor pesan dari seorang penjual senjata ilegal. Di sini terungkap, ternyata mereka bertiga ini adalah korban kebrutalan Alfonso, dan diam-diam sudah menyusun rencana untuk balas dendam. Sehingga dapat disimpulkan, kalau Victor sengaja menyusup ke dalam geng Alfonso guna melancarkan aksi balas dendam mereka. But we're all worried you wait too long. For 14 months, you've infiltrated Alpha. Saat di apartemen, Victor memutar kembali rekaman anak istrinya yang sudah meninggal. Yang diketahui, 2 tahun lalu Alfonso menyuruh seorang pembunuh bayaran asal Albania untuk menghabisi Victor dan keluarganya, namun masih belum diketahui apa alasan Alfonso melakukan itu. Malam harinya, Victor mengintai pembunuh bayaran asal Albania, yang terlihat sedang mencari adiknya yang menghilang. Dan ternyata, adiknya tersebut diculik oleh Victor dan sedang ia sekap di sebuah bangkai kapal. You don't know who you're messing with. Sementara di sisi lain, Beatrice dibully oleh anak-anak di kompleknya karena wajahnya yang rusak. Beatrice yang tidak kuat dengan hal itu, ia kemudian mendesak Victor untuk membunuh orang yang telah mencelakainya. Dan dia, kembali mengancam Victor dengan bukti pembunuhan yang dia lakukan di apartemen. Sehingga, Victor pun tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Bukan karena takut dipenjara, namun Victor takut tidak bisa melancarkan aksi balas dendamnya, jika Beatrice menyerahkan bukti video itu kepada polisi. I want it done as soon as possible. How long will it take? I'm not here by choice. Di lain sisi, Alfonso menugaskan Darcy untuk menyelidiki seseorang yang selama ini menerornya, yaitu dengan mendatangi beberapa tempat yang pernah didatangi oleh almarhum Paul. This is my friend Paul. Got any grass? Sementara di apartemen, Victor terlihat sedang mendengarkan percakapan Alfonso dengan rekan bisnisnya, melalui telepon Alfonso yang sudah ia sadap. Yang mana di telepon itu, rekan Alfonso terdengar memarahinya karena sudah gegabah menghabisi Harry. Dan dia, mengajak Alfonso untuk bertemu di sebuah kafe. Setibanya di sana, rekannya itu memberitahukan kalau dia juga mendapatkan potongan surat seperti yang didapatkan oleh Alfonso. Yang mana setelah disatukan, surat tersebut menunjukkan bahwa bukan Harilah pelaku yang sudah meneror mereka. Sending little notes like this. It's a trust to you. Sementara di gedung lain, Victor terlihat sedang bersiap dengan snipernya sambil menunggu Alfonso keluar dari kafe. Namun entah kenapa, di sini Victor tidak berniat untuk membunuh Alfonso, melainkan hanya ingin menakut-nakutinya. Mengetahui penembaknya berada di atap gedung, semua anak buah Alfonso pun langsung bergerak untuk menangkapnya. Namun Victor yang merupakan mantan pasukan khusus, ia dengan mudah membunuh beberapa dari mereka dan keluar dari gedung tersebut. Saat di luar, Victor dijemput oleh Beatrice yang ternyata mengikutinya dari tadi. Namun karena terus dikejar, Victor pun memutuskan untuk berhenti di tengah keramaian untuk mengelabui Darcy dan yang lainnya. Sehingga, Darcy pun mengira kalau mereka sedang asik berpacaran dan tidak mungkin terlibat dalam penyerangan yang terjadi barusan. This is an opportunity of magnanimous proportions to you. Sementara di sisi lain, Alfonso kembali mendapatkan teror berupa rekaman suara anak kecil dan potongan foto, yang merupakan potongan lain dari foto yang pernah didapatkan oleh Alfonso sebelumnya. Malam harinya, Beatrice mengembalikan perlengkapan senjata milik Victor yang tertinggal di mobilnya. Dan di sini, Beatrice bertanya siapakah Victor sebenarnya dan mengapa dia ingin membunuh Alfonso. Victor pun memberitahukan, bahwa sebenarnya dia sedang menyamar, dan nama aslinya adalah Laszlo Kerik yaitu mantan pasukan khusus asal Hungaria. Real name is Laszlo Kerik. Dan diketahui, setelah pensiun dari dunia militer, dia dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke Amerika, dan tinggal di sebuah apartemen yang kebetulan ingin dikuasai oleh Alfonso. Hingga pada suatu malam, Alfonso menyuruh pembunuh bayaran asal Albania, untuk mengusir semua penghuni apartemen hingga menewaskan anak dan istri Victor. Sementara Victor sendiri,
berhasil selamat pada kejadian itu karena mereka tidak benar-benar memastikan dia tewas. Dan semenjak itulah, Victor pun bersumpah dan mulai menyusun rencana untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. They thought they killed me too. The man I saw? Keesokan harinya, saat Alfonso dan anak buahnya yang lain tidak berada di markas, Victor diam-diam memasang puluhan bahan peledak di plafon gedung tersebut. Namun diketahui, bom tersebut hanya bisa aktif jika remote pemicunya juga berada di dalam gedung. Yang artinya, Victor juga harus berada di dalam gedung saat ledakan itu terjadi. Mengetahui itu, James mantan atasannya pun menentang keras keinginan Victor yang ingin bunuh diri, karena dia sudah menganggap Victor seperti anaknya sendiri. Sementara Beatrice yang mendengar langsung hal itu dari Victor, ia juga merasa sangat khawatir karena dia sudah mulai merasa nyaman dengan kehadiran Victor. Di tempat lain, pembunuh bayaran asal Albania yang bernama Uril, kembali mendapatkan kiriman foto adiknya yang disekap, dan beberapa potongan foto Victor bersama keluarganya yang masih belum lengkap. Sehingga, Uril pun meyakini kalau itu adalah foto pelaku yang telah menculik adiknya. Malam harinya, Alfonso meminta Victor untuk datang menemuinya di sebuah gedung yang belum selesai dibangun. Yang mana ternyata, Alfonso sudah menaruh curiga terhadap Victor, semenjak dia menyelamatkan nyawanya saat di markas Harry. Alfonso mengatakan, mungkin saja Victor mau membunuh dirinya dengan tangannya sendiri. Ditambah lagi, sebelumnya dia menemukan alat penyadap suara yang terpasang di handphonenya. Namun Victor yang mendengar itu, berusaha tetap tenang dan tidak merespon semua perkataan Alfonso. Sehingga, Alfonso yang tadinya sangat yakin menjadi ragu, dan merasa kalau bukan Victor lah pelakunya. You know, you're the only one I can trust, Victor. Setelah pertemuan itu, Victor kemudian mendatangi bangkai kapal tempat di mana ia menyekap adik Uril. Di sini, Victor membuat rekaman video dan memaksa adik Uril untuk mengatakan, kalau dia sedang disekap di markas Alfonso, bertujuan untuk mengadu domba Alfonso dengan Uril. Selesai dengan itu, Victor pun langsung membunuh adik Uril dan membiarkannya tewas digerogoti ratusan tikus yang kelaparan. Setelah itu, Victor meminta Beatrice untuk mengirimkan file rekaman yang barusan ia buat kepada Uril. Sementara dia sendiri akan pergi menemui Darcy yang sedang melakukan penyelidikan di pemakaman. Setibanya di pemakaman, Darcy memberitahukan kalau Paul tewas, karena menyelidiki sebuah keluarga asal Hungaria yang dikubur di sini. How'd you know he was here? The manager. Pergi dari sana, Victor kemudian menemui James dan memberitahukan kalau sebentar lagi penyamarannya akan segera terbongkar. Mendengar itu, James pun menyarankan agar Victor segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Not too late. Dan benar saja, keesokan paginya Darcy memberitahukan, kalau dia sudah menemukan keluarga yang sebelumnya diselidiki oleh almarhum Paul. Namun di sini, Darcy masih belum mengetahui kalau Laszlo Kehrick sebenarnya adalah Victor. I found out exactly what Paul must have found out. Laszlo Carrick. Merasa tidak punya banyak waktu lagi, Victor kemudian mengajak Beatrice keluar untuk menepati janjinya membunuh pria yang sudah mencelakai Beatrice. Hingga saat pria itu keluar dari bar, Victor pun langsung melancarkan aksinya. Sementara di sisi lain, Darcy membawa Alfonso ke pemakaman untuk memastikan apakah Laszlo Kehrick benar-benar tewas dan dikubur. Untuk memastikan itu, Alfonso kemudian menanyakan hal tersebut kepada Uril. Namun bukannya tambah yakin, Alfonso malah dibuat ragu karena Uril juga tidak pernah melihat jasad Laszlo Kehrick semenjak kejadian itu. Dengan perasaan kecewa, Alfonso kemudian menyuruh Uril datang ke rumahnya untuk mencari tahu tentang masalah ini. Di lain tempat, terlihat Victor yang sudah bersiap menyambut kedatangan Uril, dan akan meledakkan markas Alfonso dengan bom yang sebelumnya ia pasang. Namun setelah sekian lama menunggu,
Uril tidak juga datang ke sini dan dia malah datang ke rumah Alfonso. Karena ternyata, Beatrice tidak mengirimkan rekaman video tersebut kepada Uril, dengan alasan dia tidak ingin membahayakan nyawa Victor. I don't want you to die. You knew how I would feel. Saat bersamaan, Darcy mendatangi apartemen Victor dan tak sengaja menemukan banyak sekali bukti foto serta video. Yang membuktikan kalau Victor adalah Laszlo Kehrick, sosok misterius yang selama ini meneror Alfonso. Mengetahui itu, Darcy pun langsung menyandra Beatrice yang saat itu kebetulan datang ke apartemen Victor. Dan kemudian, dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Victor karena sudah mempermainkannya. Victor pun mengatakan, bahwa ini adalah urusan pribadi, dan dia tidak ingin melibatkan Darcy dalam misi balas dendamnya. Namun Darcy yang keras kepala, ia malah menantang Victor untuk menyelamatkan Beatrice di rumah Alfonso. Setibanya di tempat, Darcy pun menceritakan semuanya kepada Alfonso dan juga Uril, kalau Victor lah sosok yang selama ini meneror mereka. Dan di waktu yang sama, mereka dikagetkan dengan kemunculan Victor yang datang menabrak dinding. Di sini, terlihat Victor melakukan serangan dari jarak dekat dan berhasil membunuh mereka satu persatu. Sehingga, hal itu membuktikan kalau Victor adalah mantan pasukan khusus yang terlatih. Saat Darcy lengah, Victor tiba-tiba saja muncul di belakangnya, namun di sini Victor tidak ingin membunuhnya. Sementara Alfonso yang tersudut, berusaha membalas serangan Victor dengan melepaskan tembakan asal-asalan. Dan kesempatan itu pun digunakan oleh Beatrice, untuk memutar file video yang sebelumnya dibuat oleh Victor. Sehingga, niat Victor ingin mengadu domba mereka pun akhirnya berhasil. Di mana Uril dan Alfonso saling menyalahkan hingga saling tembak satu sama lain. Saat ingin meninggalkan tempat ini, Darcy tiba-tiba saja muncul menghadang mereka dengan todongan pistol. Namun Victor mengatakan, kalau dia bisa saja membunuh Darcy jika dia mau, namun itu tidak dia lakukan karena Darcy memiliki keluarga. Mendengar itu, Darcy pun akhirnya sadar dengan kebaikan Victor dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Dead Man Down 2013. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.